Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Haryani. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan transaksi Mayob ya. Masih di salon cantik. Kemarin baru sampai neraca saldo. Kita akan melanjutkan menginput daftar customer dan supplier. Nah, untuk menginput daftar customer dan supplier, silakan pilih card file, lalu pilih card list. Di sini masih kosong, silakan langsung pilih new. Yang pertama kita masukkan Nyonya Ria. Silahkan enter untuk memunculkan card ID. Kita masukkan kodenya. Lalu langsung ke alamat. Untuk nomor teleponnya kita masukkan nomor teleponnya. Oke, kalau sudah silahkan new. Lalu kita buat yang kedua. Ada Nyonya Rinda dengan card ID C002. Alamatnya kita masukkan, phone numbernya juga kita masukkan. Kalau sudah, silakan new lagi. Untuk yang terakhir ada SMK Pasundan dengan card ID C003. Alamatnya kita masukkan, lalu phone numbernya kita masukkan. Nah, kalau sudah, ini kan sudah 3 ya, kita masukkan, tinggal di OK sampai muncul di sini ada Nyonya Ria, Nyonya Rinda, dan SMK Pasundan. Sudah beres membuat daftar customer. Selanjutnya kita akan membuat daftar saldo piutang. Nah, untuk daftar saldo piutang, silakan pilih setup, lalu balance, lalu pilih customer balance sampai muncul seperti ini. Langsung pilih add cell. Kita cari customer name yang pertama. Di sini di soal adalah Nyonya Ria. Kita pilih Nyonya Ria. Termnya kita ganti dulu. Pilih yang in a given. Balance due day-nya 30. Sampai berubah menjadi net 30. Invoice-nya kita gunakan nomor faktur tanggal 25/11/2018. Untuk memonya saldo piutang. Memonya kita ganti, masukkan nominalnya yaitu 2 juta. Nah, karena di sini di soal tidak ada pajak, maka tax code-nya juga kita ganti menjadi MT. Silakan di record untuk menyimpan. Kalau ada pertanyaan silakan OK. Silakan langsung add cell lagi untuk customer yang kedua yaitu Nyonya Rinda. Seperti tadi kita ganti dulu termnya. Oke, invoice-nya jangan lupa kita masukkan. Tanggalnya 29/11/2018. Memonya kita samakan saldo piutang. Nominalnya Rp3.800.000. Sama seperti tadi, pajaknya tidak ada, berarti kita ganti menjadi MT. Silakan record untuk menyimpan. Di sini ketika mengklik record, maka ada ucapan selamat ya, congratulations. Itu tandanya saldo link receivable-nya dengan total sale-nya itu sudah sama ya. Kalau sudah, silahkan di close. Nah, di sini sudah muncul current balance-nya, sudah ada nominalnya. Kita lanjutkan ke daftar supplier. Silahkan pindahkan ke supplier, lalu pilih new. Kita masukkan yang pertama ada PT Paragon. Card ID-nya kita masukkan. Untuk addressnya cukup Tangerang saja ya, karena di sini tidak lengkap.
Kita masukkan sesuai dengan soal saja. Pilih new untuk yang kedua, ada PT Martina. Kodenya S002. Addressnya Jakarta. Phone numbernya juga kita masukkan di kolom di sini. Terakhir, new untuk yang ketiga ada PT Mitra Jaya, kode S003, addressnya Bandung, nomor teleponnya jangan lupa sama dimasukkan. Nah, kalau sudah silakan di oke. Nah, ini sudah muncul 3 ya. Lalu selanjutnya ada daftar saldo utang. Kita pilih setup seperti tadi, lalu balance, lalu pilih supplier balance. Langsung add purchase, kita masukkan yang pertama ada PT Paragon. Kita langsung pilih PT Paragon. Termnya sama, kita ganti dulu in a given, balance today-nya 30. Lalu PO nya kita masukkan nomor faktur, tanggalnya disesuaikan 23/11/2018. Untuk memo kita masukkan saldo utang. Terus untuk nominalnya Rp3.500.000, jangan lupa diganti menjadi NT. Kalau sudah silakan di record. Ada pertanyaan, oke. Langsung add purchase lagi. Untuk yang kedua ada PT Martina. Termnya kita ganti seperti tadi, balance today-nya 30. Lalu untuk PO nya kita masukkan nomor faktur, tanggalnya 20/11/2018. Untuk memo saldo utang, nominalnya Rp1.500.000. Jangan lupa kita ganti menjadi NT. Nah, silahkan di record. Ada ucapan selamat pagi, artinya sudah balance ya antara link akun payable-nya dengan total purchase-nya. Oke, kalau sudah beres, silahkan di close. Sampai tampilan command center seperti ini. Kita akan melanjutkan ke transaksi nomor berapa? Nomor 1 ya. Kita akan melanjutkan ke transaksi nomor 1. Di sini bukti pengeluaran kas kepada karyawan untuk membayar gaji karyawan bulan November. Berarti menu yang kita pilih banking spend money. Nah, lihat ini kan menggunakan cek ya. Berarti pay from akunnya memakai cash in bank. Jangan lupa di checklistnya dihilangkan. Pay-nya berarti dibayarkannya kepada karyawan salon cantik. Memonya sesuai dengan keterangan. Nomor ceknya kita gunakan yang BKK ya, BKK. Tanggal 1 Desember 2018, amount yang dikeluarkan Rp7.500.000. Nah, coba dilihat di sini di soal pembayaran gaji karyawan bulan November. Artinya bebannya itu sudah di jurnal di bulan November. Jadi untuk tanggal 1 Desember itu berarti kita membayar utang beban ya. Jadi kita bukan memilih beban gaji, tapi utang biaya atau utang beban. Berarti yang ini ya, accrued expense. Nah, seperti itu, cek jurnal. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah silakan oke. Lalu record untuk menyimpan. Kita lanjut transaksi nomor 2, voucher kas kecil. Pembuatan brosur iklan ya, dari dibayar kepada percetakan Olimpia. Kas kecil berarti bank, sama seperti nomor 1, kita banking spend money ya. Berarti ini jangan dikeluarkan dulu. Kita langsung pilih pay from akunnya. Karena kas kecil berarti kita pilih petty cash. Pay-nya kita masukkan. Memonya pembuatan
brosur iklan. Nomor ceknya kita gunakan V121 tanggal 2 Desember. Untuk amount yang dikeluarkan Rp750.000. Nah, karena ini biaya iklan, berarti kita pilih akunnya advertising expense ya. Hasilnya seperti ini. Kalau sudah, silahkan oke, lalu di record. Transaksi nomor 3, bukti penerimaan kas dari Nyonya Ria, pelunasan faktur. Nah, berarti ini penerimaan piutang. Piutang itu timbul dari penjualan kredit ya. Berarti kita pilih menu sale, lalu receipt payment. Kita langsung pilih customernya Nyonya Ria. Amount receipt itu yang keterimanya Rp2.000.000. Metode pembayarannya nomor cek ya, berarti memakai cek. Langsung ID-nya kita gunakan yang BKK BKM 121 tanggal 3 Desember 2018. Jangan lupa diklik amount applied lalu di enter sampai auto balance-nya 0. Di sini kita cek hasilnya seperti ini. Kalau sudah oke, lalu record. Kita lanjutkan ke transaksi 4, voucher kas kecil kantor PLN dan PT Telkom. Nah, ini berarti rekening listrik bulan November. Kita pilih banking spend money, pay from akunnya karena kas kecil berarti petty cash. Pay nya kita masukkan PT PLN dan Telkom. Memonya rekening listrik, disatuin aja ya, rekening listrik dan rekening telepon. Rekening listrik dan rekening telepon bulan November 2018. Nomor ceknya kita gunakan V122 tanggal 4 Desember. Amountnya berarti kita satukan 400 tambah 300 jadi Rp700.000. Nah, bisa dilihat di soal, ini kan pembayaran bulan November ya. Berarti sama seperti transaksi nomor 1, ini membayar utang biaya. Berarti kita pilih accrued expense. Seperti itu. Kita cek jurnal, hasilnya seperti ini. Petty cash di kredit, accrued expense di debit Rp700.000. Oke, lalu record untuk menyimpan. Kita lanjut ke transaksi nomor 5, salon cantik faktur kepada Nyonya Rinda, berarti penjualan kredit ya. Silakan pilih sale lalu enter sales. Kita langsung pilih customernya Nyonya Rinda. Termnya kita ganti in a given, balance due day-nya 30. Oke, tanda checklistnya hilangkan. Invoice-nya berarti F121. F121 tanggalnya 6 Desember 2018. Langsung kita pilih akunnya. Berarti fees income nominalnya kita masukkan Rp8 juta. Seperti ini. 8 juta. Nah, karena faktur berarti kita sampai mengisi amount ya. Pay to day-nya tidak boleh diisi. Kita cek jurnal, hasilnya seperti ini. Akun receipt payable di debit, fees income di kredit 8 juta. Kalau sudah, silakan di record. Kita lanjut ke transaksi nomor 6. Bukti pengeluaran kas kepada PT Paragon. Pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Nah, berarti ini membayar utang ya. Menu yang kita pilih adalah purchase, lalu pay bills. Suppliernya kita masukkan PT Paragon. Langsung ke nomor cek, kita gunakan yang BKK 122 tanggal 6 Desember 2018. Amountnya Rp3.500.000. Jangan lupa amount applied-nya diklik lalu di enter. Kita cek jurnal,
Cash in bank di kredit, akun payable di debit 3.500.000. Silahkan di record. Kita lanjutkan ke transaksi nomor 7. Voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan. Berarti kita pilih banking, spend money, pay from akunnya petty cash. Pay-nya berarti toko Alfa Niaga. Ini ya, dimasukkan ke pay. Lalu memonya pembelian perlengkapan. Nomor cek V123 tanggal 9 Desember 2018, amountnya Rp250.000. Akunnya karena pembelian perlengkapan berarti kita pilih ini ya, perlengkapan supply. Ini supply. Kita cek jurnal, petty cash di kredit, supply di debit 250.000. Oke, silakan di record. Lanjut ke transaksi 8. Bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Berarti kita pilih purchase, pay, bill. Silakan pilih suppliernya PT Martina. Nomor ceknya BKK 123 tanggal 9/12/2018, amountnya Rp1.500.000. Jangan lupa diklik amount applied-nya lalu di enter. Cek jurnal, cash in bank di kredit, akun payable di debit 1.500.000. Record untuk menyimpan. Kita lanjutkan nomor 9, PT Mitra Jaya. Nah, ini untuk pembelian peralatan ya, pembelian peralatan salon. Berarti kita pilih purchase lalu enter purchase. Suppliernya kita masukkan PT Mitra Jaya. Terminnya bisa dilihat ada N30, berarti in a given of day, balance due day-nya 30. Oke ya, jangan lupa dihilangkan tanda checklistnya. Purchase-nya berarti nomor faktur F05 tanggal 10 Desember 2018. Akunnya karena ini yang dibelinya kursi steamer, berarti itu kan masuk peralatan ya. Berarti kita pilih equipment at cost. Amountnya kita masukkan Rp7.500.000. Nah, kita cek jurnal. Kita cek jurnal. Yes. Maaf, kita cek jurnal di sini ya, purchase. Nah, kita cek jurnal, akun payable-nya bertambah di kredit, equipment at cost-nya di debit sebesar Rp7.500.000. Kalau sudah oke, lalu record ya. Transaksi nomor 10. Transaksi nomor 10. Di sini ada penerimaan kas dari Nyonya Rinda. Berarti penerimaan piutang, kita pilih menu sel lalu receive payment. Kita pilih customernya Nyonya Rinda. Amount receive-nya kita masukkan Rp8 juta. Payment metodenya menggunakan cek. Di sini menggunakan cek. ID-nya kita masukkan BKM 122 tertanggal 12 Desember 2018. Nah, bisa dilihat di sini pelunasan faktur F12 1 tertanggal 6 Desember.
Berarti yang ini ya, berarti yang atas belum. Ini dikliknya di yang bawah, bukan yang atas ya. Kalau sudah, cek jurnal seperti ini, lalu record untuk menyimpan. Oke, baik, untuk video kali ini kita sampai transaksi nomor 10 dulu ya. Untuk transaksi nomor 11 sampai ke akhir itu kita akan buat di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.